Mas Muni kan tokoh buruh ya. Ya, Pulau siapa Buru itu jauh lah jauh Pak Ketum. di Maluku ya. Iya betul Pak Ketum. Maluku, Buru itu ada pulau besar ya. Pulau besar. Itu berapa kabupaten nih Pulau besar? Pulau Buru itu 2 kabupaten Pak Ketum. Oh. Ada Pulau Buru dan Buru Selatan. Oh. Dia cukup luas. Luas, Sekitar totalnya 12.000 km persegi. Luas Di Pulau Burunya. Pulau Burunya. Kalau Buru Selatan Buru Selatan itu sekitar 6.000 km persegi. di luar laut ya. Sudah termasuk laut. Termasuk laut. Nah, Oke. Lautnya sekitar 1.050 km persegi. Oh, iya. Ya artinya makanya dipecah menjadi 2 karena Menjadi 12.000 ya. Betul Pak Ketum. Penduduk di Pulau Buru Selatan itu berapa sekarang? Penduduk di Pulau Buru Selatan itu sekitar 72.000 jiwa. Oh, nggak terlalu gede lah Nggak ya. terlalu gede. Kalau burunya? Burunya untuk total ya hampir tidak jauh dari situ juga Pak Ketum. Kisaran hampir mendekati 150.000 jiwa. Oke. Potensi di Pulau Buru itu apa? Kalau dulu kan orang taunya Pulau Buru tapol, tahanan politik, Ya. gitu kan ya. Iya betul. Tapi apa sih sebenarnya potensi yang paling memungkinkan untuk dieksplor dari Pulau Buru itu? Ya, Buru apapun Buru Selatan. ya. Kalau Pulau Buru ini kita bicara soal potensi wilayahnya, tentu ada 2. Nah, mulai dari potensi maritimnya atau kelautannya maupun potensi agrarisnya atau potensi pertanian perkebunannya. Nah, dari pertanian perkebunannya sendiri, Pulau Buru itu merupakan pulau yang sangat khas dengan minyak kayu putih. Minyak kayu putih, iya. Minyak kayu putih Maluku itu berarti buru sebenarnya ya? Iya. Oh. Minyak kayu putih Maluku itu termasuk basis paling besarnya di Pulau Buru dan kualitas terbaiknya itu di Pulau Buru. Termasuk di seluruh Indonesia, kualitas terbaiknya nomor 1 itu Pulau Buru. Nah, untuk minyak kayu putihnya. Itu disuling itu gimana oleh masyarakat? Iya, jadi ada penyulingan tradisional oleh masyarakat, ada ketel-ketelnya itu, kemudian mereka menyuling dengan metode sistem penguapan. Nah, jadi itu disuling ya, kalau dilihat dari prosesnya itu cukup susah sebetulnya. Oh iya. Karena itu menggunakan metode penguapan, jadi dari alatnya itu hanya nanti menetes saja dia. Oh. Nah, jadi setetes 2 tetes itulah yang kemudian ditampung-tampung hingga menjadi banyak dan didistribusikan ke pasar. Jadi cukup sulit penyulingannya. Iya. Jadi tidak sesederhana itu ya. Tidak sederhana. Jadi pakai processing juga, pakai ini. Karena memang prosesnya teknologi manual. Sederhana, sangat manual sekali. Iya. Tapi sangat populer karena ini Sangat original, asli, selalu gitu ya. Betul. Dari Pulau Buru, Pulau Maluku lah kita terkenalnya. Maluku, ya. Dari Ambon, Maluku. Yang dari mana nih? Ambon. Ya, dikenalnya dari situ. Padahal itu memang dari untuk Pulau Ambon itu ngambilnya dari Pulau Buru. Sudah terpikir hilirisasi ya. Program pemerintah kan hilirisasi ya. Jadi kalau itu kan produk raw material sudah jadi minyak kayu putih ya. Cuma bagaimana membangun brand. Nah, ini terfikirkan nggak oleh teman-teman di pemuda terutama ya, teman-teman anak muda dari Maluku pada umumnya dan khususnya Pulau Buru atau Buru ya, untuk bagaimana mengembangkan daripada minyak kayu putih menjadi sebuah brand. Nah, ini gimana? Terpikir nggak? Ya, tentu sempat terpikirkan Pak Ketum. Bahkan untuk di komunitas kita juga sudah mengeksekusi pemikiran itu. Jadi sebetulnya ketika menggunakan konsep hilirisasi ya harusnya minyak kayu putih ini merupakan satu potensi yang kemudian itu bisa mensubsidi kepentingan perekonomian masyarakat di Pulau Buru secara umum. Nah, karena ini termasuk populasinya sangat padat, sangat banyak. Iya. Nah, ketika semisal ada swasta ataukah pengelolaan itu lebih modern dan lebih baik lagi, maka tentu hasilnya akan lebih maksimal dan berkualitas. Nah, menggunakan metode yang sangat manual dan sangat sederhana saja hasilnya cukup bagus dan kemudian sangat maksimal. Nah, apalagi ketika menggunakan teknologi yang bagus, nah tentu maka akan berpengaruh kepada jumlah produktivitasnya dan juga kualitasnya. Nah, ini juga tentu sangat diharapkan oleh masyarakat Pulau Buru itu. Nah, di sini juga tentu membutuhkan dorongan daripada pihak-pihak lain, baik itu pihak pemerintah maupun pihak swasta yang kemudian berkepentingan untuk mengolah minyak kayu putih itu harusnya kemudian diolah di tempat dengan metode pengolahan yang cukup baik sehingga ya tadi bisa
ada pertambahan nilai di situ. Nah, Dan tapi brand penting ya, brand nah, ya. juga kemudian terkait brandnya. Ya, Nah, karena masyarakat di sana pengolahannya masih tradisional, istilah jualan di sini itu oplosan. Ya, Nah, masih seperti itu. Ya, ya, Jadi ya karena masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat setempat, tentu mereka berpikir untuk membuat brand itu sangat jauh sekali. Ya, ya. Nah, karena masih lokal sekali. Nah, di sini butuhlah mungkin komunitas-komunitas yang kemudian orientasi di sektor bisnis bisa kemudian mengeksekusi itu. Kami sebetulnya di tim kami juga ada. Iya, iya. Nah, sempat terpikir untuk membuat itu dan kami langsung mengeksekusi. Oke. Nah, terkait dengan minyak kayu putih di Pulau Buru ini bagaimana bisa dijual di Indonesia secara keseluruhan atau di Jakarta yang trennya. Seperti di toko-toko, kalau ada brandnya bisa di toko, kalau oplosan kan nggak bisa. Betul. Nah, gini. Dan itu kami berpikir untuk harus dikenal dengan ciri khas Pulau Buru. Karena minyak kayu putih ini kemudian ketika dibawa dari Maluku itu sudah beda brandnya, dan kemudian juga ya asal daripada minyak itu juga tidak tertulis lagi Pulau Buru. Nah, makanya sempat untuk memperkenalkan itu ke publik. Saya diskusi dengan teman-teman dan kemudian kita bikin brand sendiri. Oh, sudah ada ya? Sudah. Ada anak muda itu? Ada. Oh, bagus, dari bagus, kelompok bagus, ya. komunitas anak muda lah. itu kemudian kita. Apa brandnya itu? Nah, kebetulan kami dari Pulau Buru memang yang mengelola itu, teman-teman dari Pulau Pulau Buru yang ada di Jakarta itu sudah membuat badan hukumnya juga. Nah, satu perusahaan yang kemudian bergerak di pengolahan minyak kayu putih sekarang masih on proses izin BPOM. Oh, luar biasa. Itu brandnya sendiri kita sudah buat, namanya Fresh Money. Fresh Money, fresh ya, fresh. Segar, ya. Nah, ini Fresh Money kayu putih atau apa? Kayu putih ya, Fresh Money minyak kayu putih asli Pulau Buru. Oh, Fresh Money minyak kayu putih khas Pulau Buru. Iya, asli Pulau Buru. Asli, bukan khas ya, asli. Asli Pulau Buru. Oh ya, jadi supaya ada Pulau Burunya kan, supaya ada kebanggaan juga masyarakat Pulau Buru bahwa ini nanti bisa disalurkan, ditempatkan di toko-toko di seluruh Indonesia kan gitu kira-kira ya. Tentu ini kita berpikir agar bagaimana penjualan minyak kayu putih ini bisa dilakukan secara baik, lalu kemudian bisa terkenal, dan tentu ketika sudah dikenal minyak kayu putih Pulau Buru itu di dunia luas, maka tentu permintaannya tidak sedikit. Nah, ketika permintaannya sudah banyak, otomatis itu akan menghidupkan perekonomian setempat, mulai dari UMKM masyarakat lokal itu, yang tadinya mungkin produktivitasnya cuma sekian persen yang ditambahkan kembali karena permintaannya banyak. Tentu kan tidak mudah karena memang sekalipun mereka produksi, tapi kan tergantung daripada permintaan pasarnya juga. Strategi pemasaran, membangun brand itu nggak gampang kan, tapi harus betul-betul dilakukan melalui bermula dari komunitas dulu. Ya. Jadi komunitas buruh harus betul-betul mencoba ikut memasarkan produk daerah fresh kayu putih Fresh Money tadi ya. Iya, luar biasa. Nah,